Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Amanda Nisa dengan NIM 01221091 Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori perilaku individu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Iga Ayu Nitya Darmani, SST SEMM. Yang pertama yaitu peluang konsumen. Peluang konsumen adalah kemungkinan barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh konsumen. Ketertarikan konsumen yaitu barang dan jasa konsumen yang benar-benar dikonsumsi. Ada dua pendekatan terhadap perilaku konsumen, antara lain yang pertama yaitu pendekatan marginal utility. Teori utilitas merupakan teori yang menjelaskan pilihan-pilihan konsumen atas konsumsi barang atau jasa untuk memperoleh tingkat kepuasan tertentu. Utilitas marginal menunjukkan manfaat tambahan yang diperoleh setelah mengonsumsi atau memakai satu unit tambahan dari suatu komoditas. Pendekatan ini bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan setiap konsumen bisa diukur dengan uang atau dengan satuan lain, sehingga konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan total yang maksimum. Gambaran sederhananya seperti ini. Karena konsumen A menyukai sate ayam, maka ia akan mendapatkan kepuasan setelah mengonsumsi satu porsi sate ayam. Setelah itu, ia mengonsumsi lagi hingga habis 3 porsi sate ayam. Di sini, marginal utility menunjukkan tambahan kepuasan yang diterima konsumen A setelah menikmati sate ayam porsi pertama, kedua, dan ketiga. Logikanya, ketika seseorang mengonsumsi barang atau jasa berulang kali, maka kepuasan yang ia dapatkan akan semakin berkurang. Faktor inilah yang menjadi dasar the law of diminishing marginal utility. Dengan demikian, the law of diminishing marginal utility menyatakan bahwa saat konsumsi barang atau jasa dilakukan berulang-ulang, maka tingkat kepuasan yang diperoleh dari konsumsi barang atau jasa tersebut akan semakin menurun. Ini adalah kurva total utility dari konsumen A, dan ini adalah kurva marginal utility dari konsumen A. Yang kedua yaitu pendekatan kurva indifferent. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, pendekatan kurva indifferent menekankan pada perbandingan kepuasan yang diperoleh konsumen terhadap berbagai pilihan konsumsi, tanpa perlu mengetahui seberapa besar kepuasan itu sendiri. Kita akan menggunakan beberapa kondisi atas pilihan konsumsi terhadap barang X dan barang Y. Jika konsumsi barang X lebih memberikan kepuasan daripada barang Y, maka nilai kepuasan barang X lebih besar daripada barang Y, dan konsumen akan memilih barang X. Dalam hal ini, konsumen berada dalam kondisi strongly prefer atau lebih memilih barang X daripada Y. Apabila kepuasan barang X setara dengan barang Y, maka konsumen akan berada dalam posisi indifferent atau menganggap kepuasan yang diperoleh dari kedua barang sama saja. Jadi tidak masalah akan mengonsumsi barang X atau barang Y. Ketika konsumen lebih menyukai dan sekaligus merasa sama saja saat mengonsumsi barang X daripada barang Y, maka posisinya adalah barang X lebih dari sama dengan barang Y. Di sini konsumen berada dalam posisi softly prefer barang X daripada barang Y. Selain itu, terdapat ketentuan terkait kurva indifferent yang harus diperhatikan. Yang pertama, posisi kurva indifferent yang lebih tinggi selalu menjadi pilihan bagi konsumen, karena menandakan kemampuan untuk mengkonsumsi lebih banyak barang dan pada saat yang sama menghasilkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Yang kedua, slope dari kurva indifferent selalu menurun atau negatif. Penjelasannya, katakanlah konsumen menyukai dua barang, barang X dan Y. Jika ia menghendaki untuk mengonsumsi lebih banyak barang X, maka ia harus mengorbankan sejumlah barang Y sebagai ganti. Yang ketiga, kurva indifferent tidak mungkin bersilangan satu sama lain. Karena jika terjadi demikian, maka kepuasan maksimal konsumen menjadi tidak konsisten. Yang keempat, kurva indifferent semakin mendatar atau flat. Saat mendekati sumbu horizontal, ini adalah prinsip marginal rate of substitution. Contoh sederhananya, konsumen memiliki pilihan untuk mengonsumsi 20 buah apel dan 8 buah mangga.
Karena jumlah apel masih banyak, ia bersedia menukar 7 buah apel untuk mendapatkan tambahan 1 buah mangga. Namun, ketika jumlah apel menjadi semakin sedikit, ia cenderung hanya mau menukar kurang dari 7 buah apel untuk 1 buah mangga. Yang ketiga, garis anggaran. Garis anggaran adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Perubahan dalam garis anggaran. Yang pertama, perubahan pendapatan. Perubahan pendapatan dibagi menjadi 2, yaitu peningkatan mengarah pada keadaan paralel, pergeseran keluar dalam garis anggaran, dan pengurangan mengarah pada keadaan paralel, pergeseran ke bawah. Perubahan dalam garis anggaran kedua yaitu perubahan harga, yang dimana penurunan harga dari X memutar garis anggaran berlawanan arah jarum jam. Keseimbangan konsumen. Keseimbangan pada konsumsi barang adalah keterjangkauannya harga barang yang memberikan tingkat kepuasan tertinggi. Keseimbangan konsumen dibagi menjadi 2, yaitu keseimbangan konsumen terjadi pada titik di mana MRS sama dengan PX per PY. Dengan kata lain, kemiringan dari kurva indiferen sama dengan garis anggaran. Perubahan harga dari keseimbangan konsumen. Barang substitusi, yaitu sebuah peningkatan atau penurunan dalam harga barang X mengarah pada sebuah peningkatan atau penurunan dalam konsumsi barang Y. Contoh, Coca-Cola dan Pepsi, Verizon Wireless atau T-Mobile. Yang kedua, barang komplementer. Sebuah peningkatan atau penurunan dalam harga barang X mengarah pada penurunan atau peningkatan dalam konsumsi barang Y. Contohnya DVD dan DVD player, CPU komputer, dan monitor. Jadi, ketika harga dari barang X jatuh dan konsumsi dari Y meningkat, maka X dan Y adalah barang komplementer. Perubahan pendapatan dan keseimbangan konsumen. Yang pertama, barang normal. Barang X adalah barang normal jika peningkatan atau penurunan dalam pendapatan mengarah pada peningkatan atau penurunan dalam konsumsi barang tersebut. Sebuah peningkatan dalam pendapatan akan meningkatkan konsumsi dari barang normal. Yang kedua, barang inferior. Barang X adalah barang inferior jika peningkatan atau penurunan dari pendapatan mengarah pada penurunan atau peningkatan dalam konsumsi barang tersebut. Yang keempat yaitu kurva permintaan individu. Kurva permintaan individu berasal dari tiap-tiap titik ekuilibrium yang baru didapat pada kurva indiferen sebagai harga dari barang X yang bervariasi. Pada kurva permintaan individu terdapat permintaan pasar. Kurva permintaan pasar adalah penjumlahan horizontal dari kurva permintaan individu. Hal ini menunjukkan jumlah total seluruh konsumen akan membeli pada setiap titik harga. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.